Jumpa lagi di edisi kali ini saya akan membahas firman Tuhan yang terambil dalam 1 Korintus 14 ayat yang ke-20. Firman Tuhan demikian. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu, jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara, setiap orang pasti akan menjadi tua. Namun setiap orang perlu untuk berjuang, berusaha serta bekerja keras untuk menjadi dewasa. Namun perlu disadari bahwa saudara-saudara, kedewasaan adalah berbicara tentang kualitas hidup seseorang ya terhadap dirinya. Perhatikan, kualitas hidup seseorang terhadap dirinya atau pribadinya, terhadap orang lain, dan dalam kehidupan ini, kehidupan kita sendiri, kehidupan itu sendiri. Jadi kita harus dewasa kepada diri kita, kepada orang lain, dan harus dewasa untuk menjalani kehidupan kita. Dan masalahnya Bapak Ibu Saudara, ada begitu banyak orang tanpa disadari gagal memahami kedewasaan yang sebenarnya yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga ada begitu banyak orang yang malah jatuh dalam kedewasaan yang palsu. Kedewasaan palsu apa itu? Kedewasaan palsu adalah suatu gejolak sosial dalam diri seseorang. Nah, biasanya ini paling banyak dialami oleh para remaja, para pemuda, di mana ingin dihargai oleh orang lain sebagai orang dewasa, ingin dianggap sudah menjadi orang dewasa, sehingga mereka melakukan hal-hal yang menurut dia itu bisa dikategorikan dewasa. Dia mencontoh orang-orang dewasa. Dia melakukan hal-hal yang orang dewasa lakukan tanpa disadari bahwa kedewasaan yang sementara dia lakukan adalah kedewasaan yang palsu. Ya, ada banyak orang yang cenderung mengikuti kegiatan-kegiatan orang dewasa yang seperti contoh yang negatif, seperti contohnya dia merokok. Kalau dia tidak merokok, katanya dia belum dewasa. Jadi dia harus merokok. Dengan cara merokok, dia bisa menunjukkan dirinya bahwa dia sudah menjadi orang yang dewasa. Atau dia melakukan hal-hal kegiatan yang lain, sepertinya misalnya ngebut-ngebutan saudara di jalan, dan orang akan berkata dia sudah dewasa. Atau dia bisa pacaran dengan orang lain dengan gaya yang bebas, ya, pacaran bebas, pergaulan yang bebas, sehingga dia menunjukkan dirinya dengan dia sudah berpacaran seperti itu, dia sudah orang dewasa. Dia melakukan pacaran bebas, dia ingin memperlihatkan bahwa dia sudah dewasa. Atau dia melakukan hal-hal yang lain, seperti minum-minum saudara, dan sebagainya saudara, memakai pakaian-pakaian yang seksi dan sebagainya, yang mengundang hal-hal yang zina saudara, dan masih banyak kegiatan-kegiatan yang lain yang dia lakukan yang negatif, di mana kegiatan-kegiatan negatif itu adalah kegiatan-kegiatan yang dia lakukan untuk menunjukkan bahwa dia adalah orang yang dewasa. Saudara, saya mau katakan ada banyak hal, kegiatan-kegiatan yang kita bisa lakukan, di mana kegiatan-kegiatan itu adalah kegiatan-kegiatan yang positif, bukan kegiatan negatif. Cuma cenderungnya saya mau katakan hari ini ada begitu banyak orang yang salah menempatkan dirinya dengan kegiatan-kegiatan yang negatif, yang membuat dia merasa dia sudah menjadi orang yang dewasa. Oleh sebab itu saat ini kedewasaan palsu itu terjadi karena apa? Nah, yang pertama, kedewasaan palsu itu terjadi karena rasa tidak dihargai. Dalam keluarga selalu dianggap masih kanak-kanak. Nah, ini kedewasaan palsu itu terjadi karena ini. Penyebabnya dia merasa dalam keluarga dia selalu dianggap masih anak-anak. Yang kedua adalah dia terpengaruh dengan pergaulan-pergaulan yang negatif, sehingga dia melakukan juga pergaulan-pergaulan, kegiatan-kegiatan yang negatif. Dan yang ketiga, kedewasaan palsu itu muncul karena terpengaruh
oleh tontonan dan bacaan-bacaan kita. Saudara, hati-hati tontonanmu, hati-hati bacaanmu. Engkau ingin menonton film-film dewasa, membaca bacaan-bacaan dewasa supaya engkau merasa engkau dewasa. Saudara, itu kedewasaan yang palsu. Dan yang keempat, kedewasaan palsu itu terjadi karena menganggap kedewasaan identik dengan kebebasan. Ada orang berkata dengan dia melakukan hal-hal yang dewasa, dia seperti dibiarkan bebas melakukan apapun karena dia sudah besar, dia sudah dewasa dan sebagainya. Yang kelima adalah kedewasaan palsu itu terjadi akibat perasaan rendah diri di dalam hidupnya. Sehingga karena perasaan rendah diri ini, dia melakukan kegiatan-kegiatan untuk dia diakui. Saudara, engkau berharga di mata Tuhan, engkau spesial di mata Tuhan. Engkau tidak perlu menunjukkan kegiatan-kegiatan negatif itu supaya engkau diakui sebagai orang dewasa. Ingat, engkau manusia ciptaan Tuhan yang luar biasa. Engkau spesial, engkau sangat berharga di mata Tuhan. Jadi engkau harus memiliki kepercayaan diri bahwa engkau berharga di mata Tuhan dan engkau berharga di mata orang lain. Oleh sebab itu, jangan munculkan kedewasaan palsu dalam hidupmu yang membawa engkau pada kegiatan-kegiatan negatif yang akan menjerumuskan hidupmu kepada kehidupan yang di luar jangkauan Tuhan, di luar keinginan Tuhan, di luar kebenaran firman Tuhan yang ujungnya menuju dosa. Dan Alkitab berkata dosa adalah sesuatu yang akan memisahkan kita daripada Tuhan. Dan upah dosa adalah maut, saudara. Nah, saudara, ada begitu banyak orang yang saudara ingin menunjukkan kedewasaannya dengan cara yang salah sehingga berujung kepada pelanggaran akan firman Tuhan atau dia melakukan dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara, sadari bahwa hidupmu sangat berharga di mata Tuhan. Nah, saudara, Rasul Paulus berkata pada Timotius yang muda, 1 Timotius 4 ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Mari anak-anak muda, remaja, jadilah teladan bagi orang tua. Tidak perlu engkau terlalu semangat untuk menunjukkan kedewasaanmu yang akhirnya cara-cara negatif engkau lakukan yang membuat engkau jauh daripada Tuhan. Milikilah rasa percaya diri di dalam hidupmu karena Tuhan yang menciptakan engkau, dan jadilah teladan di masa muda kita. Engkau yang masih muda, engkau juga orang-orang tua, jadilah teladan bagi anak-anakmu, jadilah teladan bagi keluargamu, karena anak-anak keluargamu melihat orang dewasa. Apa yang orang dewasa lakukan, itu yang anak-anak muda lakukan. Orang-orang dewasa jadi juga teladan bagi anak-anak muda, bagi anak-anakmu, bagi remaja, bagi siapapun. Sehingga kita akan menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Ingatlah Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan muda yang diberkati oleh Tuhan, agar kita, saudara, ketika kita bertambah tua, kita juga harus bertambah dewasa di dalam Tuhan. Karena bertambah tua tidak bisa dihindari, tetapi bertambah dewasa itu adalah pilihan. Pilihlah engkau menjadi dewasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom dan haleluya.